Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Kami membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan tema video yaitu pajak yang berjudul PPN naik jadi 11%. Sebelum memulai video ini, perkenalkan saya Risma Pramudita dan 4 teman saya yaitu Putri Faradila, Nirwana Sulbanan, Nurmila Hapsi, dan Faradiba R. Arifin. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan dimulai Jumat 1 April 2022 dinilai pengamat ekonomi tidak tepat karena tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, Kementerian Keuangan bersikukuh menaikkan PPN sebesar 1% menjadi 11% dan menyebut inflasi masih berada dalam perkiraan pemerintah. Namun, di lapangan, masyarakat khususnya kalangan buruh tak punya pilihan untuk memangkas pengeluaran, termasuk untuk makanan sehari-hari. Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang kenaikan PPN hingga 11%. Berbicara tentang kapan rencana PPN dinaikkan, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang berasal dari setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dibebankan kepada konsumen. Namun pembayaran kepada pemerintah melalui wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam regulasi ini disebutkan PPN tarifnya sebesar 10%. Melalui aturan-aturannya, besaran tarif ini bisa diubah minimal 5% dan maksimal 10%. Ketentuan ini tak berubah meski undang-undang tersebut diubah pada tahun 2009. Namun pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada bab 4 pasal 7 disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan kata lain, pemerintahan Joko Widodo adalah pertama menaikkan PPN sejak era Orde Baru. Kenaikan pajak yang dibebankan kepada konsumen ini berlangsung di tengah kenaikan barang kebutuhan seperti minyak goreng, cabai, beras, dan gula menjelang Ramadan. Apa sih yang melatar belakangi kenaikan PPN ini? Menurut Menteri Keuangan mengatakan bahwa rata-rata tarif PPN dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi berada di posisi 15%. Indonesia ada di posisi 10%. Menteri Keuangan menaikkan 11% dan nanti akan menaikkan 12% pada tahun 2025, kata Menteri Keuangan. Selain itu, Menteri Keuangan juga menekankan pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat. Berikutnya, apa saja barang-barang yang bebas PPN? Tak semua barang-barang dan jasa dikenakan PPN. Berdasarkan UU HPP, jenis barang yang tidak dikenakan PPN yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa yang merupakan objek pajak daerah dan restribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan restribusi daerah. Yang kedua, uang dan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Yang ketiga, jasa keagamaan. Keempat, jasa kesenian dan hiburan. Jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga dan catering. Barang kebutuhan pokok, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu tanpa tambahan gula, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Sebagian barang dan jasa yang ditetapkan tak dikenakan PPN ini tetap menjadi objek pajak daerah dan restribusi daerah. Lebih rinci tentang PPN nantinya akan dijelaskan melalui peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini
pada tanggal 30 bulan 3 atau 2 hari pemberlakuan PPN 11%, aturan ini belum dipublikasikan pemerintah. Bagaimanapun, sebagian harga barang ini telah mengikuti mekanisme pasar, termasuk kedelai yang berpengaruh terhadap produk turunannya seperti tahu dan tempe. Berikutnya, kenapa kenaikan 1% berdampak besar? Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia, Ajib Hamdani, mengatakan meskipun kenaikan PPN sebesar 1%, tetapi akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena sudah pasti kenaikan PPN ini dikenakan atas masyarakat, bukan oleh pengusahanya, kata Ajib. Ia memperkirakan kenaikan PPN ini dapat menyumbang pada angka inflasi dan menekan target pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalaupun pemerintah membuat target ekonomi tinggi di atas 5% misalnya, tapi kalau inflasi tinggi itu pun sama juga bohong, katanya. Sementara pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengilustrasikan harga sepotong ayam goreng seharga 10.000 bisa naik hingga 11.600 jika kenaikan PPN 1% diterapkan. Sebab bahan-bahan produksinya juga ikut naik karena beban PPN. Sementara itu, Kepala Badan Kebijaksanaan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan tak ada pendugaan kenaikan PPN. Kata dia, inflasi masih berada dalam target pemerintah 2-4% untuk tahun 2022. Itu sudah termasuk dari dampak semua harga yang kita pantau per saat ini, dan juga termasuk kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, kita dapat pastikan kebijakan-kebijakan yang sudah kita rencanakan dengan baik ini, kita pastikan dampak terhadap masyarakatnya tetap terjaga. Kemudian, bagaimana reaksi dari masyarakat? Sari Hidayani adalah buruh di sebuah pabrik alas kaki di Tangerang, Banten, yang selama masa pengelubuk gajinya tidak pernah naik. Belakangan ini, ia harus mengeram pengeluarannya karena harga kebutuhan pokok naik, ditambah lagi akan ada kenaikan pajak pertambahan nilai. Yang paling sering dipangkas ya kebutuhan seperti makanan, katanya kepada BBC News Indonesia pada Rabu tanggal 30 bulan Maret. Sementara itu, kantong UPI Tri Asniwati tetap terguncang karena harga barang kebutuhan sehari-hari yang terus merangkak naik. Buruh pabrik tas di Jawa Barat sekaligus orang tua tunggal 3 anak yang punya penghasilan sekitar 3 juta rupiah per bulan ini mengatakan sudah cukup dalam kesulitan sejauh ini. Untuk saya pribadi sangatlah pusing untuk mengatur keuangan seperti apa. Dari produktivitas juga lemburan lagi tidak banyak, kata UPI.